Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di podcast Mindful Mindful Talks. Tempat kita belajar dan berbagi tentang bagaimana menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Hari ini kenal dulu nih, saya Nurul. Dan saya Yusuf. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sedang happening nih teman-teman. Happeningnya di mana Pak Yusuf? Di dunia pendidikan. Betul. Karena kan belakangan kita sedang mengenal istilah baru nih Bu ya, pendekatan deep learning. Deep learning. Betul. Dalam ya Pak Yusuf ya. Betul. Dan salah satu aspeknya adalah growth mindset nih Bu. Growth mindset. Oke. Yes. Nah hari ini kita akan membahas tentang growth mindset. Nah, hari ini juga kita akan langsung menggali nih Bu ya, tentang growth mindset bersama narasumber kita. Narasumber kita yang keren insya Allah. Ya, narasumber kita yang sudah berkecimpung cukup lama Bu di dunia pendidikan kita. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Hartono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap berbagi nih Pak? Siap. Oke, Yusuf, alhamdulillah. Ya, Hartono ini siapa ya kira-kira ya? Kayaknya teman-teman belum pada tahu nih. iya. Mungkin kalau di Tangerang Selatan sudah terkenal Bu. Oh. Iya. Ya, beliau ini adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang, Bu. Selatan ya Pak ya? Betul. Betul, Oke. Tangerang Selatan. Ya, sudah mengajar berapa lama sih, Pak? Sudah 20 tahun ya. Nah, 20 tahun. Pak Yusuf. Nah, tidak salah, Bu. Makanya sudah 20 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, saatnya kita gali pengalamannya, Bu. Kita gali sampai dalam ya Pak Yusuf. Ya? Betul sekali. Oke, Pak Yusuf nih. Sebelum masuk ke pertanyaan ke Hartono nih, saya Yes. mau nanya dulu nih ke Pak Yusuf. Monggo. Pak Yusuf pernah nggak sih berpikir di suatu momen nih, sepertinya ini bukan bakat saya deh. Kayaknya bukan di saya doang deh, Bu ya. Kayaknya banyak orang yang pernah merasakan ada dalam posisi yang tidak nyaman atau posisi ih kok kita kayak gini-gini aja ya, begitu. Atau ada di tahap posisi yang sudah kayaknya cukup saja deh kita sampai sini, kayak gitu Bu ya. Nah kan banyak orang kadang maunya hidup di dalam kondisi yang nyaman, tidak mau challenging terhadap apapun. Apalagi sekarang Bu ya, perkembangan zaman makin luar biasa. Iya. Ya, perkembangan IT, teknologi dan yang lain-lain. Banyak yang tidak mau berubah. Nah, itu namanya apa sih Bu kalau kayak gitu ya? Berarti lawannya growth itu fixed Fixed mindset, mindset. Pak. Hmm, Gitu. Betul. Nah, sekarang nih Pak, kita gali yuk growth mindset ini oleh Pak Hartono nih. Oke, langsung aja kali ya. Iya. Monggo, Pak. Growth mindset itu kan berpikiran maju ya. Jadi pola pikir berkembang. Artinya kita sebagai guru ataupun sebagai murid harus selalu berusaha berpikir positif. Karena kita itu kan berdasarkan apa yang kita pikirkan ya. Betul sekali, betul. Kita harus berusaha menanamkan di diri kita bahwa kita ini mampu. Ketika kita menanamkan di diri kita mampu, maka dengan sendirinya nanti kita akan menjadi keren, akan menjadi hebat. Jadi mau dulu memang ya. Ketika kita mau, maka pada akhirnya kita mampu. Jadi spirit maunya dulu ya. Maka pada akhirnya kita akan menjadi mampu dan bisa. Jadi kita membangun maunya dulu ya Pak ya? Ya, membangun maunya dulu. Jadi kalau growth mindset ini berarti kaitannya dengan psikologi ya Pak ya? Ya, growth mindset ini kaitannya dengan psikologi ya. Ada seorang psikolog dari Stanford University yang bernama Carol Dweck mengatakan bahwa kecerdasan itu bisa dikembangkan. Berarti ketika pola pikir kita terus kita latih, ya, kita tuntun, kita didik untuk bisa dan mampu melakukan sesuatu, maka pada akhirnya kita juga akan bisa. Mirip Betul. dengan fisik kita ya. Kalau kita rajin berolahraga, ya, melatih otot-otot kita setiap hari, lama-kelamaan nanti kita menjadi terbentuk, fisiknya menjadi terbentuk, fisiknya menjadi kuat. Nah, dan dampak jangka panjang tentu kita akan sehat dan bugar ya. Nah, pikiran juga seperti itu. Ketika kita terus berlatih, ya, misalnya dengan berusaha melalui membaca,
kemudian memecahkan problem-problem tertentu dalam mata pelajaran seperti matematika ya, atau dalam mapel lain, maka dengan sini nanti pikiran kita akan menjadi bertumbuh dan berkembang. Betul. Jadi growth mindset itu sebenarnya luar biasa sekali Pak ya, kalau misalkan murid kita atau kita sendiri sebagai guru itu bisa menerapkan ya. Iya, betul. Oke. Kecerdasan saja sekarang udah buatan ya Pak Yusuf, dan itu luar biasa ya. Maksudnya itu aja dikembangkan kan, berkembang gitu kan, itu teknologi, dan kita harus seiring sejalan nih dengan teknologi tersebut. Betul sekali. Pak Yusuf. Kalau teknologi berkembang, masa kita gini-gini aja kan? Iya. Nah, oke Pak, boleh nggak Pak ceritakan? Bapak kan sudah lama nih ya di dunia pendidikan ya Pak. Iya. Pernah nggak ada satu masanya Bapak itu ada di fase fixed mindset dan mau tidak mau harus merubah menjadi growth mindset? Ada nggak itu Pak? Iya, sebagai manusia biasa dan sebagai guru yang hari-harinya beraktivitas di sekolah ya, maka pasti kita pernah mengalami itu semua ya. Ada di mana kita mengalami kurang bersemangat, kurang bergairah, kemudian berikutnya pikirannya akhirnya juga terpengaruh. Kayaknya untuk menjadi seorang kepala sekolah itu pasti susah, pasti berat. Nah, sementara peran itu kan harus ada yang ngambil. Nah, kalau saya pribadi dalam proses saya belajar mengajar, kemudian berikutnya dalam karir ya, saya punya prinsip kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa gitu. Itu jadi maka saya suka suka menyampaikan semangat is everything. Betul Pak. Jadi kita harus bersemangat memang. Nah, semangat itu nanti akan memacu dan memicu adrenalin kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik ya. Nah, pernah nggak mengalami? Ya pernah. Terutama ketika ada kawan bercerita kalau di luar sana lebih asik, lebih menyenangkan, income-nya lebih besar gitu ya. Nah, di situ biasanya kita mulai terpengaruh. Iya, betul. Tapi pada akhirnya kita kan harus memilih. Ya. Kita harus memilih. Karena setiap orang itu kan diciptakan berbeda-beda ya. Selain bentuknya beda, kemudian passion-nya beda. Nah, termasuk yang berbeda itu juga di mana Allah Tuhan kita menempatkannya gitu. Ada orang yang ditempatkan sebagai guru, ada yang ditempatkan sebagai tukang sampah. Semuanya kan penting. Seorang tukang sampah juga bisa bahagia ketika mainnya positif kan? Betul. Tapi ketika mainnya negatif, maka dia akan kehilangan semangat hidup, bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan bunuh diri. Saya ingat Cristiano Ronaldo jadinya nih Bu. Ronaldo. Iya. Pesepak bola ya Pak? Betul. Saingannya Messi nih Bu. Messi. Oh iya. Betul. Jadi sama kayak Pak Hartono nih ceritanya ya. Jadi Ronaldo itu kan bisa dibilang bukan lahir dari keluarga pesepak bola nih Bu ya. Keluarga yang sederhana bahkan kekurangan. Tapi karena adanya growth mindset bahwa saya harus menjadi seorang yang terbaik, tidak bisa diam hanya di fase yang gini-gini aja. Akhirnya Ronaldo itu tiap hari itu kalau orang-orang latihannya 5 jam dia bisa 6 jam. Bahkan 7 jam, 8 jam. Efeknya apa? Sekarang menjadi pesepak bola yang luar biasa sekali, terkenal di seluruh dunia. Iya. Gak ada orang yang gak kenal Ronaldo kali ya. Benar. Bahkan menjadi ikon olahraga Pak ya. Betul. Instagramnya paling laku itu. Ada satu lagi Pak Yusuf. Siapa tuh? Penemu bohlam lampu. Siapa Pak Yusuf? Iya. Thomas Alva Edison. Saya pernah baca tuh Pak, bahwa beliau ini ternyata bukan sekali 2 kali gagal nih Pak Yusuf, bahkan ribuan kali. Wah, percobaannya berapa kali sih? Ya, ribuan kali juga ribuan kali itu. Jadi dari kegagalan itu dia terus mengembangkan dirinya ya. Kemudian sampai ya tumbuhlah si growth mindset itu gitu. Bahwa untuk mencapai kesuksesan itu memang butuh beribu kali gagal gitu. Ya, konon kabarnya Thomas Alva Edison itu pernah dikritik oleh wartawan ya. Iya. Ketika dia sudah mengalami kegagalan berkali-kali itu, ketika dikritik justru dia menjawab dengan pola growth mindset tadi itu. Bagi dia kegagalan yang sekian ratus kali atau mungkin ribuan yang dia alami itu bagi dia bukan sebuah kegagalan ya. Tapi dia baru saja menemukan sebuah teori untuk tidak gagal gitu.
Jadi ternyata dalam pandangan Thomas Edison, kegagalan dia dalam riset 1, riset 2, riset 3, riset 4 itu bukan sebuah akhir, tapi itu justru awal dari keberhasilan. Sebuah keberhasilan ya Pak ya, keren banget. Bisa banget kita tanamkan ke murid-murid ya Pak. Betul. Iya. Orang sehebat Thomas Alva Edison aja bisa gagal berkali-kali. Tapi ketika dia tidak menyerah, dampak atau kebermanfaatan dari hasil riset itu kan luar biasa ya. Sampai saat ini ya Pak. Sampai saat ini dirasakan oleh semua orang di seluruh dunia. Padahal, coba kalau saat itu dia berhenti untuk melanjutkan risetnya, mungkin dunia bisa masih gelap sampai sekarang. Pakai petroma nggak sih Pak? Kayaknya masih deh ya. Kayak lilin ya Pak. Saya jaga lilin kan? Oh enggak, oke yang lain. Banyak contoh sebenarnya Pak ya. Ya berarti kita kalau ingin mengembangkan growth mindset itu nggak boleh terpengaruh oleh kata-kata orang ya. Betul. Kata-kata negatif dari siapapun gitu. Betul banget. Saya pernah membaca cerita tentang kodok budak. Jadi ada beberapa ekor kodok lomba memanjat. Kodok bisa manjat itu Pak? Ternyata bisa dalam cerita ini. Yes. Iya dalam cerita. Oke. Bisa manjat ya dalam cerita ini. Yang nonton kan banyak tuh. Akhirnya kodok pertama mulai memanjat. Diteriakin sama orang, pasti gagal. Pasti nggak bisa. Mana mungkin dia bisa sampai ke puncak. Tapi dia masih terus berusaha. Gak lama habis itu dia jatuh. Kodok kedua juga seperti itu. Usahanya lebih maksimal lah. Effort yang dia keluarkan itu luar biasa lah. Tapi ujung-ujungnya jatuh juga. Karena diteriakin, pasti nggak bisa. Mana mungkin bisa. Yang tadi aja kodoknya keren, nggak bisa. Apalagi dia gitu kan. Akhirnya kodok ketiga maju. Mulai memanjat. Wah lumayan. Agak tinggi. Tapi akhirnya jatuh juga. Nah akhirnya kodok yang terakhir nih. Ya, walaupun dia pelan, tapi dia terus saja memanjat. Terus saja memanjat pelan, tapi pasti ya. Sampai akhirnya dia finish. Dia sampai ke puncak. Berarti dia sukses, dia berhasil ya. Nah, setelah dia sukses, ditanya sama orang-orang, kenapa Anda bisa sukses? Sementara teman-teman Anda yang hebat, yang keren, yang yang tubuhnya bagus itu gagal gitu. Dia nggak ngerespon. Dia nggak mengomentar nggak menyampaikan komentar apa-apa. Oh, makanya ternyata budek nih ya. Dia budek ternyata. Nah dari situ kemudian dapat kita ambil pelajaran bahwa orang yang nggak mau mendengarkan kata-kata negatif ya, karena kata-kata negatif itu kan racun ya. Betul. Yang bisa merusak mind, bahkan bisa merusak tubuh kita ya. Tapi ternyata si kodok tadi karena dia budek, dia nggak mendengarkan kata-kata negatif itu. Dia percaya aja dengan kemampuan diri dia sendiri gitu ya. Dia nggak peduli dengan apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Hingga akhirnya dia sukses menjadi juara. Itu kan kodok ya Pak, bukan Spiderman ya Pak? Kalau Spiderman kayaknya langsung cerita kodok budak. Kodok ya. Katanya cerita kodok budak ya. Iya, memang kadang satu sisi kita memang harus punya sikap sendiri Bu ya. Kadang kita memang harus tutup kuping dengan apa kata-kata orang yang bikin kita itu berada di zona-zona yang mungkin zona yang itu aja tuh Bu. Gitu ya. Kadang guru-guru juga kan banyak nih ya. Perubahan-perubahan zaman yang dialami, ada perubahan kurikulum, ada perubahan karakter siswa, kadang ada di fase kayaknya kita hopeless gitu, kayaknya udah gak ada harapan nih gitu ya. Betul. Padahal belum mencoba ya Pak. Betul. Kadang sebelum mencoba kita ini kayaknya sulit deh gitu. Jadi memang adalah fase-fase kita mengalami seperti itu ya Pak ya. Iya, pasti kita pernah mengalami hal seperti itu. Ada yang menarik ya yang disampaikan oleh saya pernah ikut sebuah forum di mana keynote speak-nya itu menteri kita, Pak Profesor Dr. Abdul Mukti ya. Iya, Pak. Beliau menyampaikan kisah di Korea Selatan. Bukan drama kan Pak ini ya? Ini fakta. Fakta. Ini benar-benar penyampaian untuk menyemangati kita sebagai guru dan anak-anak murid kita sebenarnya. Kata beliau, guru-guru di Korea Selatan itu sering sekali memotivasi anak muridnya untuk berprestasi kelas dunia gitu. Nah, di antara pernyataan yang beliau sampaikan itu, kalau kalian mau menjadi unggul,
jangan menjadi pemalas seperti orang Jepang. Oh. Padahal kita tahu orang Jepang itu kan Jepang luar itu biasa, habit kerjanya luar biasa. Samurainya Betul, ya, betul. ethos of sakuranya ya, Betul. kan luar biasa. Tapi ternyata guru-guru di Korea Selatan menyemangati murid-muridnya itu jangan menjadi pemalas seperti orang Jepang. Padahal kita tahu teknologi yang kita pakai sehari-hari rata-rata kan dari Jepang ya. Nah, ternyata memang kalau kita semangat, kalau growth mindset itu kita benar-benar terapkan dalam kehidupan kita bisa setara dengan siapapun di dunia ini gitu. Nah, coba kalau kita sebagai guru Indonesia nih selalu menyemangati anak-anak kita ya, kamu bisa, kamu keren, kamu hebat, kamu bisa seperti orang-orang Jepang, orang Jerman gitu ya. Nah, dengan catatan kamu harus semangat belajar, harus sungguh-sungguh gitu ya. Nah, saya pernah dapat cerita juga dari Ibunda Disa Adahnisa PhD ya. Beliau itu murid saya. Dan saya dekat sekali dengan keluarganya. S1-nya di Asia Pacific University Jepang, S2-nya di Australia, S3-nya kembali di Jepang. Sekarang sedang bekerja di Jepang ya. Di Jepang. Saya nanya begini ya, Bu, gimana sih Unidisa, karena ada orang Padang, gimana sih Unidisa bisa mengimbangi etos orang-orang Jepang dalam belajar ya? Terus kata beliau, ya Unidisa harus memaksa dirinya untuk belajar lebih gigih, lebih giat dibandingkan orang Jepang sendiri, Pak Har. Nah, lalu beliau nyampein ke saya, orang-orang Jepang itu kata dia kuat baca buku 6 jam tanpa jeda aja. Ini sekali duduk 6 jam. Kita 15 menit udah ngantuk ya, Pak. Itu mungkin bedanya ya, Pak. Spiritnya 6 tadi. jam ya. Nah, terus saya sampaikan, berarti Unidisa ngimbanginya dengan cara bagaimana? Ya minimal menyamai mereka. Jadi ke perpus, ambil sekian banyak buku, 6 jam baru keluar. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya dia sukses menjadi PhD ya. Di Asia Pacific University Jepang. Jadi memang harus adaptasi ya Kak Yusuf ya. Betul. Kuncinya sih tadi Bu ya, siap menerima tantangan. Gitu, setiap menerima perkembangan zaman sih ya. Jangan berada di posisi yang nyaman. Betul. Nah, belakangnya N semua tuh Bu. Iya, perhatian Kak Yusuf, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Nah, gitu kayaknya nih konsepnya ya. Bahkan di Korea sendiri loh Bu ya, yang kita tahu Jepang itu kan luar biasa ya. Kita tahu belajar sampai malam, bahkan kerja juga overtime begitu. Di Korea sendiri dimotivasi orang Jepang itu malas. Bagaimana dengan kita ini, Pak? Dengan kita gitu ya. Indonesia ini ya. Nah itu pentingnya growth mindset. Padahal tadi anak-anak muda Jepang sekali duduk bisa baca buku 6 jam gitu ya. Iya. Nah kita tadi itu Pak, kadang baru 6 menit ya. Iya. Udah susah untuk fokus ya. Nah mudah-mudahan dengan kita terus memotivasi anak-anak murid kita ya, anak-anak murid kita itu juga bisa hebat. Menjadi murid-murid kelas dunia lah ya. Insya Allah. Ya, untuk Indonesia Emas 2045 ya. Indonesia Emas. Nah, mudah-mudahan nanti pas ketika Indonesia Emas ini kita udah semua growth mindset ya Pak. Mudah-mudahan harus. Makanya kita harus Pak Menteri kita berjuang dengan banget nih. dengan pembelajaran mendalam ini berharap kan ke sana sebenarnya. Supaya kita ini menjadi bangsa yang percaya diri ya. Kita ini punya banyak keistimewaan. Wah, betul sekali. Kita ini bisa sekeren Jerman, sekeren Amerika gitu sebenarnya ya. Bisa sekali. Kan kita tadi itu ya. Betul. Pola pikir bertumbuh itu benar-benar membumi. Wajib sih Pak. Di sekolah dan madrasah kita gitu. Oke, terakhir nih ya dari Pak Hartono kira-kira buat guru-guru dan buat murid-murid di seluruh Indonesia. Ya, bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan growth mindset dan tidak berada di fase yang fixed mindset begitu. Ya, pertama memang kita harus sering melakukan afirmasi ya. Dan tentu dikuatkan juga oleh guru ya. Dari kata-kata saya tidak bisa menjadi saya belum bisa. Minimal itu. Nah, yang terbaik itu sebenarnya saya pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Selama kita mau terus mencoba kan. Nah, kadang penyakit kita ini kan 1 kali gagal, 2 kali gagal udah gitu. Maka kalau di Islam itu kan ada filosofi ya, filosofi 7 itu. Ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi.
Nah, kalau di ritual Islam itu ada tawaf ya. Tawaf itu kan 7 putaran. Sa'i itu juga 7 kali ya. Bolak-balik dari Safa Marwah. Ya. Nah, 7 itu sebenarnya kan penyemangat. Ya, kalau kita lihat misalnya sa'i, filosofi Siti Hajar ya, mencari air untuk anaknya Ismail. Dia naik ke Safa, kemudian berlari-lari kecil menuju Marwah, benar ya? Terus balik lagi ke Safa. Karena tidak menemukan air yang dicari di Bukit Marwah kan? Nah, sampai 7 kali. Apakah Siti Hajar setelah bolak-balik 7 kali itu dia menyerah? Ya. Sebenarnya dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Dan akhirnya keberhasilan yang manfaatnya sampai hari ini kita rasakan dengan munculnya Zam-Zam itu didapat kan? Betul. Jadi Siti Hajar tidak menyerah gitu. Jadi intinya itu katakan misalnya kayak berobat tuh, kalau bisa jangan hanya second atau third opinion tapi 7 sampai 7 kali juga nggak boleh putus asa gitu. Teruslah mencoba sampai nanti akhirnya kita bisa gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, memang kita harus memaksa diri kita dan anak-anak kita ya. Kalau saya sih suka bilang kayak anak-anak itu Allahumma paksain ya. Allahumma paksain. Iya. Baru denger ini saya, Pak. Iya, kita mau S2, mau S3, ya, mau sekeren apapun kita, kalau lagi malas, kalau kita nggak paksa diri kita, pasti kita akan berhenti. Kita menyerah, akan lemah gitu. Tapi ketika kita paksa diri kita, ya Allah kita jadi bisa gitu. Ya, bisa karena terpaksa kan ya. Nah, bisa karena terpaksa, awalnya terpaksa, lama-lama kan jadi biasa. Yes. Setuju sekali. Betul. Ya dua itu mungkin ya kalau menurut saya. Pertama tadi kata-kata kita memang harus positif ya. Afirmasi positif ya Pak ya. Afirmasi positif. Kemudian yang kedua ya dari dirinya kita sendiri ya. Jadi kekuatan diri kita itu harus kita kerahkan semaksimal mungkin. Nah, kalau saya tadi prinsip gitu ya, Allahumma paksain tuh. Allahumma paksain gitu. Ada di filosofi Jepang juga tuh Pak, namanya kekuatan tekad. Kekuatan tekad. Luar biasa itu. Berkorelasi ya. Betul. Oke, gimana Bu? Masya Allah. Ini mudah-mudahan nih udah mendalam ya Pak ya. Sudah sangat mendalam ini. Sangat mendalam, Masya Allah. Pengalaman Pak Tono ya sudah sampai seperti ini. Dari Thomas Alva Edison sampai Siti Hajar Pak. Nah, banyak banget aspek filosofis yang kita gali tadi. Bagaimana sih memang menerapkan growth mindset untuk guru-guru, bahkan untuk anak-anak juga tadi ya sudah tersampaikan. Insya Allah apa yang hari ini kita terima bisa kita lakukan ya Bu ya, khususnya untuk guru ini ya. Untuk para pendengar juga mudah atau memotivasi ya Pak ya. Betul, bahwa sebenarnya untuk bertumbuh itu memang banyak tantangan dan butuh proses. Betul, tapi insya Allah ketika kita sudah sampai di tahap tinggi, ya sudah di tahap yang luar biasa ini, insya Allah akan banyak banget hal-hal yang kebaikan yang kita akan terima. Kalau dari kata para pendengar, Allah mempaksain, ya. Gitu. Pak Yusuf, yes. Nih, tadi kan kita udah bicara tentang ahli segala macam ya Pak Yusuf Yes. ya. Ini sih, jadi setiap ahli dulu juga artinya pernah gagal ya Pak Yusuf ya. Pasti. Dan pernah jadi pemula. Maka itu jangan pernah malu menjadi pemula gitu Pak Yusuf ya. Ya kan memang ada bahasa ya. Jarak 1000 km itu berawal dari ayunan langkah pertama kan. Betul. Setuju banget. Tidak ada gunung yang lebih tinggi daripada lututmu gitu. Selama kamu mau mendaki puncaknya. Artinya itu ketika kita melakukan sesuatu, sebenarnya kita bisa menaklukkannya, kira-kira begitu ya. Insya Allah ya Pak ya. Yuk kita menuju Indonesia Emas ini dengan growth mindset ya Pak Yusuf ya. Kita bisa ya. Kita bisa punya. Anak-anak kita juga bisa ya. Oh pasti, itu harus. Bisa. Ya. Oke, Pak Yusuf nih kayaknya kita udah sudah cukup lama ya. Luar biasa ini. Sebenarnya kurang Ibu ya. Kurang banget. Mudah-mudahan nanti di segmen lain, di kesempatan lain, ya mungkin dengan pembahasan materi lain ya Pak Yusuf ya. Betul, dengan teman-teman kita yang lain juga ya. Betul. Dengan narasumber juga yang hebat-hebat lainnya nanti. Ya. Oke. Ya, teman-teman semua. Jadi itu tadi ya pengalaman yang bisa Pak Hartono berikan untuk kita. Mudah-mudahan
apa yang kita dengarkan hari ini bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk pendengar semua di rumah ya. Amin, amin, amin. Oke. Pak Hartono, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah memberikan. Terima kasih banyak. Terima kasih ya sudah diundang ke podcast hebat ini. Wah, Ya, Masya Allah. ditunggu lagi ya Pak, nanti kita undang lagi ya Pak ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.